Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada ini hari pertemuan keempat kita dengan mata kuliah ekonomi sumber daya manusia dengan judul permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja jangka pendek, inputnya adalah faktor produksi sehingga menghasilkan output. Teknologi tetap berupa input tenaga kerja dan modal yang lebih besar, maka output akan lebih besar. Hubungan input atau output yaitu sumbu vertikal input modal dan sumbu horizontal input tenaga kerja. Kurva isokannya itu memperlihatkan berbagai macam kombinasi tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk menghasilkan kuantitas yang sama. Permintaan konsumen terhadap barang dan jasa karena barang itu memberikan utility atau kegunaan kenikmatan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja karena pekerja membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat. Pertambahan permintaan akan tenaga kerja tergantung pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja disebut derived demand. Fungsi permintaan tenaga kerja adalah jumlah karyawan perusahaan mula-mula 99 orang, pada saat perusahaan menambah 1 orang atau mengurangi 1 orang karyawan. Alasannya, tambahan hasil atau tambahan hasil marginal atau marginal physical product karyawan atau MPPL, uang yang akan diperoleh atau penerimaan marginal, yaitu marginal revenue atau MR, yaitu MPPL dikali harga per unit P, jadi MR sama dengan MPPL dikali P atau PMPPL sama dengan value of MPPL. Istilah-istilahnya, MR itu adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, PPL yaitu value marginal physical product of labor atau nilai pertambahan hasil marginal dari karyawan. MPPL adalah marginal physical product of labor. P di sini adalah harga jual barang yang diproduksi per unit atau price. Apa tindakan pengusaha? Membandingkan MR dengan biaya mempekerjakan tambahan seorang karyawan. Jumlah biaya sama dengan W atau upah atau wage sama dengan biaya marginal atau marginal cost atau disingkat dengan MC. Jika MR lebih besar daripada MC atau W, maka tambahan pegawai akan menguntungkan perusahaan. Jadi fungsi permintaan terhadap tenaga kerja di dalam grafik bisa terlihat pada gambar berikut ini, yaitu di garis vertikal ke atas, ya, yaitu merupakan garis upah atau wage, ada titik W, nah W1 dan W2, dan di garis horizontalnya ada penempatan pekerja, yaitu di titik A, N, B, dan di garis grafik lurus dari kanan bawah ke kiri atas merupakan D atau demand, D dan E, yaitu garis equilibrium, dan PMPPL-nya. D itu dimana sama dengan MPPL dikali P. Nanti penjelasan untuk grafik akan dijelaskan di PowerPoint selanjutnya. Hukum diminishing returns adalah jika tenaga kerja terus ditambah sementara alat-alat dan faktor produksi lainnya jumlahnya tetap, maka perbandingan antara alat-alat produksi dan tenaga kerja semakin kecil. Semakin bertambah karyawan dipekerjakan, semakin kecil MPPL dan PPML dan PMPPL ini yang dinamakan hukum diminishing return. Keterangannya itu garis BD sama dengan PMPPL. Jika jumlah karyawan dipekerjakan UA sama dengan 100 orang, maka nilai hasil kerja yang ke 100 dinamakan PMPPL dan besarnya MPPL dikali P sama dengan W1 dari lebih besar daripada W, yaitu tingkat upah yang berlaku. Pengusaha akan bertambah dengan menambah tenaga baru, di mana N adalah pengusaha mencapai laba maksimum, yaitu MPPL dikali P sama dengan W. Penambahan tenaga kerja
lebih daripada ON, misalnya OB akan mengurangi keuntungan pengusaha. Pengusaha membayar upah W sementara nilai hasil marginal yang diperolehnya hanya W2 kurang daripada W. Kesimpulan hubungan antara tingkat upah NPPL, harga barang, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Yaitu pertama, pengusaha menuntut peningkatan produktivitas kerja karyawan sedemikian rupa sehingga pertambahan produksi yang dihasilkan karyawan senilai dengan pertambahan upah yang diterimanya. Atau bila ini tidak dapat terlaksana. Yang kedua, pengusaha terpaksa menaikkan harga jual barang dan atau yang ketiga, pengusaha mengurangi jumlah karyawan yang bekerja atau pengusaha melakukan kombinasi dari dua di antara ketiga alternatif di atas atau kombinasi ketiganya. Hukum diminishing return adalah jika tenaga kerja terus ditambah sementara alat-alat dan faktor produksi lainnya jumlahnya tetap, maka perbandingan antara alat-alat produksi dan tenaga kerja semakin kecil. Jadi, semakin bertambah karyawan yang dipekerjakan, semakin kecil NPPL dan PNPPL ini yang dinamakan hukum diminishing return. Jadi dalam elastisitas permintaan tenaga kerja, yaitu pengertiannya sebagai persentase perubahan permintaan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan 1% pada tingkat upah. Di mana E sama dengan delta N per N banding delta W per W atau E sama dengan delta N per delta W dikali W per N atau dalam bentuk diferensial E besar sama dengan dN per dW dikali W per N. Keterangan di mana E adalah elastisitas permintaan akan tenaga kerja, delta N adalah perubahan jumlah pekerja yang terjadi, N adalah jumlah yang bekerja mula-mula, delta W adalah besarnya perubahan tingkat upah, dan W adalah tingkat upah yang sedang berlaku. Jika upah naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan menurun dan sebaliknya. Jadi delta N per delta W dan dN per dW adalah negatif. Jadi elastisitas permintaan akan tenaga kerja juga negatif. 4 faktor yang menentukan I. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain. Yang kedua, elastisitas permintaan terhadap barang dihasilkan. Yang ketiga, proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Yang keempat, elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain yaitu semakin kecil atau sulit kemungkinan menyubstitusikan tenaga kerja dengan faktor produksi lain. Semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja. Contoh, bandingkan dokter spesialis, pilot, dan petani, bangunan mana yang lebih elastis? Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, jika upah naik, maka harga barang naik. Mengakibatkan permintaan akan barang turun, pengusaha akan menurunkan permintaan akan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja. Contoh semen dan mobil. Mana yang lebih elastis permintaan tenaga kerjanya? Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Perusahaan dengan padat karya dan padat modal, mana yang lebih tinggi elastisitas permintaan tenaga kerjanya? Elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya pekerja atau labor cost terhadap biaya produksi total atau total cost juga besar. Metode produksi padat modal atau labor cost hanya 20% dari total cost. Maka kenaikan upah 19% akan menaikkan biaya produksi 2%. Padat karya adalah kenaikan 10% upah di mana labor cost 80% dari total cost akan menaikkan biaya produksi 8%. Elastisitas persediaan faktor produksi pelengkap lainnya, yaitu elastisitas permintaan akan tenaga kerja tergantung dari elastisitas penyediaan bahan-bahan pelengkap dalam produksi seperti modal, tenaga listrik, bahan mentah, dan sebagainya. Semakin besar kapasitas dan jumlah mesin yang dioperasikan, semakin banyak tenaga kerja yang diperlukan. Jadi pergeseran shift dalam permintaan, yaitu yang pertama perubahan permintaan tenaga kerja bisa terjadi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, 4 faktor di atas adalah perubahan dalam jangka pendek yang terjadi sepanjang garis permintaan atau garis GB. Jangka panjang yaitu pergeseran atau loncatan atau shift fungsi permintaan DD terjadi karena ada 3, yaitu perubahan pola konsumsi,
Yang kedua, peningkatan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi baru. Sampai di sini jika ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan bersama. Dan insya Allah kita lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.